Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janggi, SMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, akan menyampaikan materi perkuliahan hukum kesehatan, yang mana materi ini adalah sebagai bahan kuliah online bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, saya akan menyampaikan materi kuliah. Pada kesempatan ini, topiknya adalah tentang aborsi ya. Nah, yang pertama adalah apa itu aborsi? Berasal dari kata abortus, yaitu pengguguran kandungan ya, yang diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu pengeluaran hasil konsepsi pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses mengakhiri hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Jadi, di mana setelah terjadi proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma, dan kemudian telah terjadinya suatu janin ya, dan proses bertumbuhnya janin itu yang kemudian diakhiri, itulah yang dikatakan sebagai abortus atau aborsi. Menurut WHO, aborsi adalah penghentian kehamilan dengan alasan apapun sebelum buah kehamilan dapat bertahan hidup di luar kandungan ibunya. Jadi adalah dari rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa aborsi itu adalah sebuah tindakan untuk mengakhiri proses kehamilan. Nah, proses kehamilan itu yang tadi adalah setelah terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma, dan kemudian terjadilah buah janin, dan itu adalah proses kehamilan ya, hamil ya. Dan dalam hal bagaimana tumbuhnya janin tersebut yang dihentikan, itulah yang dimaknai sebagai aborsi. Kemudian aborsi dapat kita lihat dari 3 macam. Yang pertama adalah aborsi spontan atau alamiah. Ini berlangsung tanpa tindakan apapun, disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, aborsi buatan dan sel sperma ya. Jadi berlangsung tanpa tindakan apapun. Ini disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur. Jadi bisa saja terjadi suatu tidak berkembangnya janin ya, akibat dari kualitas telur dan sel spermanya itu yang kurang baik. Jadi itu macam aborsi yang secara alamiah adalah karena tidak berkembangnya ya, akibat kualitas sel telur dan sel sperma. Kemudian aborsi buatan, ini sengaja ya. Pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu ya. Jadi kalau 28 minggu berarti 4-7 bulan ya, 7 bulan sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja atau disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi, dalam ini dokter, bidan, atau dukun beranak. Jadi ini adalah mengakhiri kehamilan, mengakhiri proses kehamilan selama 28 minggu ya, mengakhiri kehamilan usia kandungan 28 minggu yang dilakukan oleh ibu sendiri, yang atas permintaan ibu, kemudian dilaksanakan oleh dokter, bidan, atau dukun beranak. Ini adalah proses mengakhiri ya. Kemudian aborsi terapeutik adalah pengurangan kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Nah, ini dilakukan karena mungkin saja ada penyakit buatan dari sang calon ibu ya, atau si ibu, calon ibu ya, yang kemudian dengan adanya kehamilan tersebut akan berisiko tinggi. Jadi makanya setelah adanya informasi medik yang dilakukan, maka terjadilah transaksi terapeutik antara dokter dan pasien, atau tadi pasien dalam hal ini yang hamil ya. Maka kalau dipaksakan untuk kemudian tetap untuk meneruskan kehamilan, proses kehamilan, sementara sang ibu tadi adalah adanya suatu penyakit yang cukup berisiko. Nah,
Namun itu dikembalikan lagi kepada calon ibu apakah kemudian tetap melanjutkan ataupun tidak. Namun jika tetap, maka medis akan menyampaikan resikonya jika tetap untuk melanjutkan proses kehamilan karena adanya penyakit bawaan sang ibu yang memang cukup klinis atau cukup berisiko ya. Nah, kemudian faktor penyebab abortus. Faktor janin di mana terjadi gangguan pertumbuhan pada zigot, embrio, atau plasenta. Nah, ini juga ya faktor janinnya yang gangguan pada pertumbuhan zigot. Nah, ini embrio, ini bahasa medis ya. Pada embrionya, pada plasentanya. Plasenta ini mungkin di pusat ya Pak. Nah, ini ya. Faktor maternal, faktor ibu, terjadi infeksi virus bakteri pada awal trimester 1 sampai 2. Ini biasa kalau kita kenal ada namanya hamil anggur atau hamil yang kemudian tidak adanya ada juga ini ya hamil anggur atau sang ibu hamil tapi dideteksi tidak ada janin di dalamnya. Nah ini juga dilakukan suatu aborsi atau mengakhiri proses kehamilan itu. Kemudian faktor eksternal dapat disebabkan oleh radiasi, obat-obatan dan bahan kimia. Nah ini juga ya biasa kemudian makanya dilarang oleh bagi si ibu, calon ibu untuk kemudian mengkonsumsi obat-obatan atau bahan kimia karena akan beresiko terhadap gangguan proses perkembangan janin. Nah, terkait hal tersebut, aborsi adalah mengakhiri terhadap janin. Nah, janin ternyata dalam hukum di Indonesia ini adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Nah, terhadap aborsi di Indonesia dapat kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, mari kita lihat pasal demi pasal tentang pengaturan pelarangan terhadap tindakan aborsi tersebut. Yang pertama adalah pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, barang siapa dengan sengaja, ini rumusan pertamanya, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dapat diberhentikan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu, hamilnya dapat digugurkan. Nah, ini ya. Jadi, seseorang yang kemudian mengobati, tetapi adalah dengan pengobatan itu, hamilnya dapat digugurkan. Nah, ini adalah suatu tindakan yang dilarang dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian yang kedua, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, nah ini biasanya nih praktek-praktek ya, praktek-praktek dalam hal ini bidan yang ilegal ya, sebagai pencarian atau kebiasaan. Nah ini biasanya karena ada pasangan muda-mudi yang kemudian terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kemudian pergilah ke tempat bidan-bidan yang melakukan praktek ilegal tersebut ya, atau dari bidan atau juru obat. Nah, pidananya dapat ditambah sepertiga. Jadi tadi yang contoh 4 tahun ditambah dengan sepertiga. Jadi kalau 4 tahun berarti dia 1 tahun 3 bulan, berarti 4 tambah 1 tahun setengah, 1 tahun 3 bulan, jadi 5 tahun 3 bulan. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalani pencarian, maka dapat dicabut haknya. Jadi kalau contoh bidan praktek ya, dalam hal terpenuhi unsur dalam hal pasal 229, unsur pertama tadi tersebut, maka terhadap izin praktek di bidan tersebut dapat dicabut. Kemudian, pasal 341, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah ini ya, ini adalah contoh seorang perempuan ya, yang kemudian karena adanya hamil di luar nikah ya, yang kemudian takut ketahuan bahwa kehamilan tersebut, kemudian dipaksa untuk mengeluarkan, maka ini kemudian berkaitan dengan dilarang dalam pasal 341. Kemudian pasal 342, seorang ibu yang untuk melaksanakannya ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri. Jadi ada perbedaan antara pasal 341 dan 342. Kalau 341
itu masih dalam kandungan. Kalau 342 setelah lahir kemudian setelah lahir ya, saat anak dilahirkan atau dilakukan merampas, jadi anak itu kemudian dibunuh atau dihilangkan nyawanya. Jadi ini perbedaan 341 sama 342. Kalau 341 itu adalah masih dalam berbentuk janin ya, kemudian digugurkan. Tapi kalau 342 ini anaknya sudah lahir dan setelah lahir kemudian dihilangkan nyawanya. Ini pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi ada perbedaan antara 341 sama 342 ya. Kemudian 341, 342 jika ada orang lain yang kemudian ikut dalam proses yang tindakan yang dilakukan oleh ibu tersebut baik di 341 maupun di 342 dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan berencana. Contoh dalam hal memfasilitasi seorang ibu tersebut baik di pasal 341 maupun 342 ini kemudian dijerat dengan perbuatan turut serta atau pembunuhan berencana. Kemudian 346, pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini sengaja menggugurkan kandungannya, mematikan kandungannya ya. Ini dipidana penjara paling lama 4 tahun ya. Kemudian 347, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi ini tanpa sepengetahuan seorang ibu ya, dan ini dilakukan oleh seorang bidan mungkin dukun ya, medis ya, dukun bidan medis maupun non medis dukun ya, tapi tanpa sepengetahuan oleh seorang ibu. Jadi kalau tadi 341, 342 itu adalah dilakukan oleh seorang ibu, 347 ini adalah tanpa sepengetahuan ibu tadi. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi, kalau 347 ayat 1, yaitu ancamannya, 347 ayat 1, itu adalah tanpa adanya kematian. Namun, jika adanya kematian, maka pidananya paling lama itu 15 tahun. Nah, ini ya perbedaan. Kalau yang 347 ayat 1 pidananya 12 tahun, 347 ayat 2 adalah pidana penjaranya 15 tahun. Karena dilihat dari akibatnya. Kalau akibat yang pertama tidak menimbulkan kematian, namun yang kedua adalah menimbulkan kematian. Kemudian, barang siapa dengan sengaja, 348, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan ya, 5 tahun 6 bulan. Jadi menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Jadi kalau 346 tadi tanpa persetujuan, kalau 348 ada persetujuan. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita tersebut mati ya, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi ada perbedaan. Kalau yang tadi hukumannya berat di 346 karena tanpa persetujuan. Di 348 ini hanya 7 tahun karena di 346 tanpa persetujuan, di 348 ini adanya persetujuan. Makanya ada perbedaan sanksi pidananya. Nah, ini sama-sama ini deliknya, sama-sama ini, namun yang memperbedakan adalah 346 ada dengan persetujuan, namun di 348 tanpa adanya di 346 tanpa adanya persetujuan, di 348 adanya persetujuan. Nah, kemudian di 349, jika seorang tabib, bidam atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut di pasal 346, 347 maupun 348, maka pidana ditentukan pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut untuk menjalankan pencarian dalam kejahatan dilakukan. Nah, ini ya. Ini 349 adalah dalam hal penambahan sanksi pidananya dalam hal tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan dimaksud dalam 346, 347 dan 348. Nah, kemudian
Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang aborsi juga telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Ini dapat kita temukan dalam pasal 75 Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama adalah 75 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan. Nah, ini ada pengecualian sahnya suatu tindakan aborsi. Yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan. Nah, ini dapat dikecualikan jika adanya kedaruratan medis. Kemudian yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Jadi, jika seorang wanita hamil karena adanya perkosaan, maka dalam pasal 75 Undang-Undang Kesehatan ini dikecualikan suatu tindakan abortus yang legal. Kemudian yang ketiga, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasihatan para tindakan. Jadi, tidak serta-merta orang diperkosa itu kemudian dapat legal untuk melakukan aborsi. Namun legalnya itu setelah adanya hasil konsultasi konseling atau penasihatan pratindakan yang diakhiri dengan konseling pasca tindakan. Jadi jika yang diperkosa, wanita diperkosa tersebut adanya trauma, maka kemudian dipersilakan untuk konsultasi dengan pihak konselir dan konseling. Nah, oleh karena itu, hasil dari konsultasi tersebut menjadi dasar oleh para medis untuk melakukan aborsi terhadap wanita akibat perkosaan. Kemudian pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan umur 6 bulan. Ini sebelum 6 bulan ya, sebelum 6 bulan dilakukan aborsi. Kemudian oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi ada lima syarat tentang bagaimana pelaksanaan aborsi, sebagaimana dalam hal legalnya aborsi dalam pasal 75. Nah, dalam pasal 76 ini adalah syarat-syarat untuk melakukan aborsi, yaitu kehamilan berumur 6 bulan, sebelum 6 bulan oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dengan persetujuan ibu hamil, dengan persetujuan izin suami, kecuali yang perkosaan. Yang kelima adalah oleh penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi itu dalam hal. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana tadi ada pertentangan antara pengaturan pidana aborsi dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Nah, dalam hukum kita menganut asas lex specialis, yaitu undang-undang khusus menyampaikan undang-undang umum. Nah, dalam hal tadi di KUHP tidak adanya suatu hal pengecualian ketika kemudian aborsi itu dalam hal tadi ya, aborsi tetap hal dilarang walaupun ada persetujuan oleh ibu, oleh seorang wanita yang hamil tadi. Namun dalam Undang-Undang Kesehatan itu hal yang dikecualikan legalnya suatu tindakan aborsi jika itu disetujui oleh ibu. Maka oleh karena itu terhadap adanya suatu tindakan aborsi, walaupun dalam KUHP kemudian melarang, namun dalam Undang-Undang Kesehatan itu adalah hal yang dikecualikan karena tindakan aborsi adanya suatu tindakan yang kemudian dengan alasan kedaruratan medis, maka itu adalah sifatnya sah dilakukan oleh para medis dalam hal ini demi keselamatan seorang ibu tadi. Nah, oleh karena itu sebelum saya mengakhiri penjelasan materi kuliah pada kesempatan ini, silakan disimak soal sebagai tidak lanjut mahasiswa dalam materi ini. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman kalian sebagaimana diatur pasal yang mengatur pasal 76 Undang-Undang Kesehatan terhadap syarat-syarat aborsi tersebut. Nah, kemudian yang kedua
Yang kedua adalah bagaimanakah hubungannya antara pasal 90 pasal 75 Undang-Undang Kesehatan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 348 ya, pasal 348 ya. Pasal 348 Kitab Undang-Undang KUHP tentang tindak pidana aborsi. Jadi bagaimana hubungannya antara pasal 348 KUHP dan pasal 96 ya, pasal 75 ya, pasal 75 Undang-Undang Kesehatan tentang tindak pidana aborsi. Jadi yang kalian pahami adalah situ, jelaskan di situ adalah tentang di pasal 348 tadi ya, di pasal 348 tadi suatu aborsi yang dilarang ya, walaupun ada persetujuan, namun di pasal 97 tadi, pasal 97 ya, pasal 76 tadi ya, pasal 76 tadi adalah itu adalah perbuatan yang tidak dilarang. Nah, bagaimana menurut kalian jika terjadi suatu masalah tersebut? Bagaimana dalam hal penerapan pasal yang bagaimana dalam hal penerapan pasalnya? Bagaimana dalam hal penerapan pasal terhadap tindakan tersebut? Apakah kemudian menggunakan pasal di KUHP ataukah kemudian menggunakan pasal di Undang-Undang Kesehatan dan sebutkan asasnya terhadap penerapan pasal tersebut. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah apakah yang kalian pahami dalam pasal 229 KUHP ya? Apa yang kalian pahami dalam pasal 229 KUHP ya? Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir sebutkan 3 macam aborsi. Sebutkan 3 macam aborsi. Jadi 4 soal ya. Jadi 4 soal yang silakan kalian jawab sebagai tidak lanjut mahasiswa. Adapun cara menjawab silakan kalian simak pada kalam masing-masing. Jadi itu dalam hal penyajian materi kali ini. Silakan dijawab 4 materi tadi. Untuk nomor 2 saya ulangi lagi ya, untuk yang pertanyaan nomor 2 yaitu apa hubungannya antara pasal 348 KUHP dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Bagaimanakah dalam kaitannya penerapan terhadap suatu aborsi yang adanya persetujuan oleh seorang ibu. Ya, bagaimana hubungannya atau bagaimana hubungannya antara pasal 348 dan pasal KUHP dan pasal 76 Kitab Undang-Undang Kesehatan. Itu ya. Baik, demikian penyampaian materi kali ini, mata kuliah Hukum Kesehatan pada topik aborsi. Silakan kalian pahami apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tidak lanjut mahasiswa. Kalaupun ada materi yang kurang jelas, silakan kalian komentari pada link YouTube ini ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.